Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagai penegasan atas penerapan pasal 54 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang telah majelis uraikan dalam terus di atas, majelis hakim perlu mengemukakan secara singkat keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa selaku menteri yang seharusnya menjadi teladan justru menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Perbuatan dilakukan secara terencana, terstruktur dan sistematis, mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar serta berdampak luas terhadap penyelenggaraan pendidikan, khususnya bagi anak-anak di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Keadaan ekonomi terdakwa yang sangat berkecukupan sehingga tidak terdapat alasan kebutuhan ekonomi yang mendorong perbuatannya. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya, terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan. Terdakwa sebelumnya dikenal sebagai tokoh yang berkontribusi dalam inovasi pendidikan dan teknologi. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan selama proses pemeriksaan perkara terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa terhadap status tahanan terdakwa, majelis hakim memperhatikan bahwa terdakwa sejak awal pemeriksaan berada dalam tahanan rutan dan sejak tanggal 12 Mei 2026 jenis penahanannya telah dialihkan menjadi penahanan rumah di tempat kediaman terdakwa, bahwa oleh karena kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani, sedangkan alasan dan syarat penahanan sebagaimana ditentukan undang-undang masih terpenuhi, majelis hakim berpendapat bahwa penahanan terhadap terdakwa berasan hukum untuk dilanjutkan dengan jenis yang sepadan dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga terdakwa diperintahkan untuk ditahan, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa baik selama berada dalam rumah tahanan negara maupun selama menjalani penahanan rumah akan diperhitungkan sebagai pengurang pidana sesuai dengan ketentuan mengenai bobot pengurangan masing-masing jenis penahanan menurut undang-undang. Menimbang bahwa dalam surat tuntutan penuntut memohon agar majelis hakim menetapkan status sejumlah barang bukti yang telah disita secara sah dan diajukan persidangan, yang terdiri dari barang bukti dokumen, barang bukti elektronik dan barang bukti ekonomi berupa uang, bahwa terhadap permohonan penetapan tersebut majelis hakim menilainya dengan pedoman pada ketentuan penetapan barang bukti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana, ketentuan perampasan barang dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dirampas untuk negara dengan tetap memperhatikan keterkaitan barang bukti tersebut dengan perkara lain yang merupakan satu rangkaian. Menimbang bahwa terhadap barang bukti dokumen dan barang bukti elektronik sebagaimana terinci dalam surat tuntutan, majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara terpisah atas nama terdakwa, diulangi, atas nama tersangka Juristan yang sampai saat ini berstatus DPO dan merupakan bagian tak terpisahkan dari satu rangkaian tindak pidana yang sama, bahwa oleh karena itu seluruh barang bukti dokumen dan barang bukti elektronik tersebut dinyatakan tetap dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama tersangka Juristan DPO yang rinciannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah menjatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana, terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan ditetapkan dalam putusan ini. Memperhatikan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 604 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dipersamakan dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 2025 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang lain yang bersangkutan. Terdakwa kalau nggak bisa berdiri, nggak apa-apa duduk ya. Duduk aja. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 5. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809.597.125.000 rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. 7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan ketentuan masa selama terdakwa berada dalam rumah tahanan negara diperhitungkan secara penuh, sedangkan masa selama terdakwa menjalani penahanan rumah sejak tanggal 12 Mei 2026 diperhitungkan sepertiga sesuai dengan ketentuan undang-undang. 8. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 9. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti dokumen sebanyak 66 item sebagaimana tertuang dalam berkas perkara dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Juristan daftar pencarian orang. Barang bukti elektronik sebanyak 96 item sebagaimana terurai dalam berkas perkara dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka Juristan daftar pencarian orang. Barang bukti berupa uang dan seterusnya dirampas untuk negara. 10. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 7.500. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2006 oleh Purwanto S. Abdullah SHMH selaku Ketua Majelis, Sunoto SHMH, Erusman SHMH, dan Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Mardiatos SHMKN, Andi Saputra SHMH, masing-masing sebagai anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 30 Juni 2006 oleh Hakim Ketua dengan dampingi hakim anggota tersebut dibantu oleh Bobi Iskandar Dinata SHMH sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa dengan didampingi para advokat atau penasihat hukumnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.